إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 34. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah subhanahu wa ta'ala qala. Hadis ini tidak seperti biasa, sanadnya tidak berhenti pada diri Nabi, tapi berhenti pada diri Allah. Artinya ini firman Allah, bukan sabda Nabi, tapi tidak ada di Al-Quran. Idza ibtalaitu abdi, jika aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan kehilangan dua yang paling disukai. Nabi nggak jelaskan apa ini dua yang paling disukai. Para ulama sepakat adalah mata. Padahal bisa juga kan tangan, kaki, ya, atau mungkin telinga. Ini menunjukkan bahwa Islam ini dijaga oleh Allah. Apa yang tidak ada di Al-Quran, apa yang tidak ada di hadis, tapi para ulama sepakat setelah Nabi wafat. Seperti ilmu hadis itu kan, Nabi tidak pernah mengajarkan tentang munqati, mauquf, ini dhaif, ini hasan, ini sahih, ini sanadnya terputus, ini majhul. Tapi luar biasa, para ulama ahlul hadis sepakat setelah Nabi wafat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah betul-betul menjaga Islam ini. Jika aku menguji hambaku dengan kehilangan dua matanya, fasabar, lalu dia sabar. Awwadtuhu minhumal jannah, maka akan aku ganti kedua matanya itu dengan surga. Seperti yang kita bahas kemarin, Allah kalau memberikan pahala sabar ketika buta, balasannya luar biasa, surga. Balasan yang sangat luar biasa, jauh lebih dari perbuatannya. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Saya bacakan fawaidnya. Saya pilihkan, man ahabbahullahu ibtalah, barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka dia pasti akan diuji. Kenapa? Karena dunia ini bukan tujuan. Kalau dunia tujuan, yang dicintai oleh Allah adalah yang paling berbahagia di dunia. Kenyataan tidak. Justru yang paling dicintai oleh Allah, yang di dunia ini banyak diuji. Sebaliknya, nanti di negeri tujuan, yaitu akhirat,
dia tidak akan pernah capek, lelah, bosan, iri, dengki, kecewa. Betul-betul Allah bikin dia nikmat bahagia. Kenapa? Karena itu lebih tujuan. Adapun dunia bukan tujuan, maka ya biarlah capek, lelah, kecewa, orang bukan tujuan. Ya kan? Ya seperti mungkin contoh kecilnya orang tua terhadap anak. Kan bagi orang tua, anak SD, anak SMP kan bukan tujuan. Tujuannya nanti setelah dewasa. Waktu SMP, SMA betul-betul digembleng, belajar, ngapalin, jangan banyak main, hidup prihatin, dan seterusnya, dan seterusnya. Supaya nanti tujuannya waktu dewasa, bahagia, ulet, pantang menyerah, tahan banting, karena sudah digembleng. Kira-kira begitu. Itu kan sama-sama dunia ya. Allah Maha Tahu tujuan manusia adalah di akhirat nanti. Oleh karena itu orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa di dunianya ada yang bahagia, ada yang sengsara. Ada yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, pejabat. Ada yang terlunta-lunta sebagaimana Nabi Ayub, Nabi Isa. Enggak masalah. Yang penting nanti di akhiratnya sama-sama bahagia. Nggak ada yang celaka, nggak ada satupun yang masuk neraka. Semuanya masuk surga, semuanya mendapatkan nikmat yang luar biasa. Untuk di akhiratnya. Adapun dunia karena memang tidak tujuan, ya nggak apa-apa. Kaya nggak apa-apa, miskin nggak apa-apa. Jadi pejabat tinggi nggak apa-apa, jadi rakyat jelata nggak apa-apa. Orang bukan tujuan. Yang penting tujuannya sama dan sama-sama tercapai. Ya. Al-jannatu a'zamul 'aud. Balasan tertinggi adalah surga. Hanya kita karena belum pernah melihat surga ya, seolah kalau dibalas dengan rezeki lancar, lebih senang. Dibalas oleh Allah dengan badannya sehat, jarang sakit, senang sekali. Dibalas dengan keluarga sejahtera, senang sekali. Kalau dibalas dengan pahala surga, kita kurang senang karena belum pernah lihat. Kalau kita ngelihat seperti Rasulullah pernah lihat, semuanya kecil. Sampai dunia itu merengek minta direngkuh oleh Nabi. Beliau nggak mau merengkuh, malah beliau mengusir. Kunci-kunci perbendaharaan dunia itu pernah datang kepada Nabi dan ingin diraih. Nabi nggak mau meraih. Seandainya beliau mau meraih, maka beliau akan menjadi raja terbesar, lebih besar dari raja manapun. Sulaiman kalah, Fir'aun kalah, Bukhtanasir kalah, semuanya kalah. Dan menjadi manusia terkaya di muka bumi. Gak ada yang mengalahkan. Sementara tetap menjadi manusia termulia. Nabi terakhir, Rasul terakhir, Rasul paling mulia, tidak berkurang kemuliaannya. Tapi Nabi tidak mau. Karena beliau tahu persis seperti apa surga itu. Ya. Sementara hanya setangkai buah surga. Belum pohonnya, belum istananya, belum bidadarinya, baru setangkai buah surga. Beliau nggak bisa tahan. Beliau lari, beliau mau ambil. Padahal beliau sedang mengimami sholat gerhana. Ketika beliau mengimami sholat gerhana, Allah tampakkan setangkai buah surga di hadapan beliau. Beliau maju, ingin mengambil itu. Sementara kunci-kunci perbendaharaan dunia datang kepada beliau, beliau tolak. Adapun surga, baru setangkai saja beliau nggak kuat. Gimana istananya? Gimana bidadarinya? Dan itulah cerdas. Itulah cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, kata Allah lewat lisan Nabi, adalah orang yang ketika beramal selalu berpikir,
Ini ada manfaatnya nggak untuk nanti setelah mati? Ini ada manfaatnya nggak untuk nanti setelah mati? Itu cerdas. Berarti orang yang selalu bertanya untuk hari tua, hari esok, ini tidak cerdas, bahkan mungkin bodoh, ya. Karena akan kita nikmati berapa? 500 tahun? Nggak ada yang berani jawab, ya. Saya akan nikmati karir saya, jabatan saya ini 500 tahun. Nggak mungkin ada yang berani berkata seperti itu. 100 tahun? Nggak berani juga. Ya paling umur saya sudah 50, umur saya sudah 45, saya akan nikmati jabatan ini, ya paling 30 tahun lagi, 25 tahun lagi. Kan bodoh, gitu. Sementara surga dinikmati miliaran abad, triliunan abad, bahkan khalidina fiha abadan. Kekal selama-lamanya, apa nggak bodoh? Bodoh sekali. Ya, maka betul-betul manusia itu zaliman jahula, kata Allah. Udah zalim, bodoh. Kalau hanya mengejar dunia. Yang pintar mengejar akhirat. Ya, kita lanjut 35. Wa an Atha ibn Abi Rabbah, ini murid dari Ibn Abbas. Qala li Ibn Abbas, berkata kepadaku guruku yaitu Ibn Abbas, ala urika imra'atan min ahli jannah. Maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita calon penghuni surga? Kok berani ya Ibn Abbas mengatakan seperti itu? Kan surga neraka itu rahasia, hanya Allah yang tahu. Kok berani-beraninya Ibn Abbas mengatakan kepada muridnya atau bin Abi Rabbah, maukah aku tunjukkan kepada engkau wanita calon penghuni surga? Pasti nggak makan enggak. Dijawab, bala, aku mau. Lalu Ibn Abbas menunjuk seorang wanita hitam. Hadihi al-mar'atu sauda. Wanita hitam ini budak. Ya. Kenapa Ibn Abbas berani mengatakan wanita hitam ini pasti masuk surga? Tentu karena Nabi. Nggak mungkin Ibn Abbas berani ngarang sendiri. Karena Nabi. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Wanita hitam ini pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadu, inni usra'u ya Rasul, aku wanita yang berpenyakit ayan. Sering ayan, sering pingsan, kumat. Wa inni atakasyaf, dan ketika aku pingsan sering tersingkap pakaianku, terbuka auratku. Namanya pingsan nggak sadar, ya. Fad'ullaha ta'ala li, mohon doakan kepada Allah ya Rasul supaya Allah menyembuhkan penyakit ayanku. Apa jawab Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtullaha ta'ala ayyu'afiyaki. Ya, kalau memang engkau mau sembuh, insya Allah aku doakan mudah-mudahan engkau sembuh. Tapi kalau aku tidak doakan kamu, aku jamin engkau masuk surga. Pilih yang mana? Sembuh, tapi tidak ada jaminan masuk surga. Atau nggak sembuh, nggak akan aku doakan, tapi engkau dijamin masuk surga. Rupanya wanita ini nggak pakai mikir. Kalau kita mungkin mikir ya, sembuh apa enggak ya, sembuh apa surga ya, surga apa sembuh. Kalau kita mungkin ya, wanita hitam ini nggak pakai mikir. Ya, asbir ya Rasulullah. Kalau begitu aku milih bersabar saja ya Rasul, biarkan aku ayan seumur hidup. Yang penting ada jaminan darimu bahwa aku pasti masuk surga. Ini luar biasa ya. Ini bukan Aisyah ya. Ini bukan Khadijah. Ini bukan Ummu Salamah. Ini bukan Fatimah. Ya, entah siapa namanya, wanita hitam. Tentu pangkat dan derajatnya di sisi Allah jauh lebih rendah dari Fatimah, Aisyah, Khadijah, Ummu Salamah, istri-istri Nabi, dan seterusnya. Ini seperti ini. Gimana Aisyah, gimana Fatimah, gimana Khadijah. Luar biasa wanita-wanita di hari itu. Sementara hari ini kita para lelaki saja mungkin mikir, ya.
Ya, yang penting sembuh dah. Wanita ini enggak. Yang penting masuk surga. Enggak sembuh, enggak. Dan bukan berarti kalau dia sembuh terus enggak masuk surga, enggak. Enggak. Ya bisa saja masuk surga, tapi tidak ada jaminan dari Nabi SAW. Kan surga neraka bukan milik Nabi, milik Allah. Berapa banyak orang-orang yang beliau ingin supaya orang-orang ini masuk surga, malah masuk neraka. Maunya Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, orang tua beliau kan ingin beliau masuk surga. Kenyataan sebaliknya, malah masuk neraka. Ya, malah ada orang yang dikutuk, dilaknat oleh beliau selama sebulan supaya masuk neraka, malah masuk surga. Allah kasih hidayah masuk Islam. Ya, artinya apa? Surga neraka bukan milik beliau, milik Allah Rabbul Alamin. Siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, Nabi tidak berhak. Ya, kalau mendoakan bisa. Ya, tentu ini dari Allah ya. Faqalat, wanita ini ada permintaan. Inni atakasyaf fada'ullaha alla atakasyafa fada'alaha. Ketika aku pingsan itu sering sekali pakaianku tersingkap ya Rasul, auratku terlihat. Mohon doakan kepada Allah supaya Allah selalu menutup auratku ketika aku ayan, pingsan. Ya, dan Nabi mendoakan. Dan beberapa saksi mata melihat setelah Nabi wafat ya, setiap kali wanita ini ayan seolah ada malaikat yang menjaga pakaiannya. Ya, walaupun pingsan, ayan, terjatuh, tapi tidak pernah tersingkap pakaiannya. Selalu tertutup auratnya. Dan inilah wanita di zaman Nabi. Ini wanita budak hitam, tapi rasa malunya luar biasa. Bandingkan hari ini wanita-wanita muslimah ya, kita nggak bahas orang wanita kafir, wanita Buddha, Hindu, Konghucu, Nasrani. Kita bahas wanita muslimah. Ada yang profesor, ada yang doktor, ya, ada yang anak kiai, ya, tapi menampakkan rambutnya, menampakkan betisnya, menampakkan auratnya, tidak ada rasa malu. Ya. Salah satu sifat terpuji adalah malu. Maka sifat wanita itu adalah malu. Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat-sangat pemalu. Sangat-sangat pemalu. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa fawaid, 5 ya. Yang pertama, as-sabru 'alal bala'i fid dunya yurithul jannah. Bersabar terhadap musibah, bala akan menyebabkan masuk surga. Jadi yang menyebabkan masuk surga bukan bala, bukan musibah, bukan kakinya buntung, tangannya buntung, tiba-tiba stroke langsung masuk surga, tidak, tapi sabarnya. Jadi bukan stroke-nya, bukan buntungnya, kaki tangan diamputasi, enggak, tapi sabarnya. Walaupun musibah demi musibah melanda dia, bisa saja dia tidak masuk surga, malah masuk neraka. Kenapa? Ya enggak sabar, malah mencaci maki takdir, menyalahkan Allah. Aku salah apa? Aku dosa apa? Allah ketika memberikan musibah tidak harus si fulan ini berdosa dulu. Lah Nabi Ayub salah apa? Ya. Lah Nabi Yusuf salah apa sampai di penjara bertahun-tahun? Para nabi, para rasul diuji, orang-orang saleh, wali-wali Allah diuji bukan karena mereka salah. Ya. Jadi mengatakan ketika diuji, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba rumah kebakaran, tiba-tiba sekeluarga mati semua dalam satu kecelakaan,
lalu bilang, aku salah apa ya Allah, aku dosa apa ya Allah. Nggak boleh. Dosa itu, ya. Kita wajib bersabar terhadap musibah apapun yang Allah timpakan kepada kita. Yang kedua, ilajul amradi bid-du'ai wal iltija'i sadiki ila Allah naji'un ma'a ta'atid dawa. Pasrah terhadap penyakit yang menimpa hanya bersandarkan kepada Allah boleh, ya. Bagaimana berobat? Lebih boleh lagi. Tapi tidak berobat, nggak berdosa, ya. Misalnya sudah divonis kanker misalnya, atau gula lah, atau apa. Kemudian tidak berobat, udah pasrah kepada Allah sambil menunggu ajal. Ya tentu dengan memperbaiki amal. Bolehkah? Boleh. Bunuh diri? Enggak. Justru yakin bahwa yang menyembuhkan saya bukan dokter, yang menyembuhkan saya bukan obat, yang menyembuhkan saya bukan rumah sakit, tapi Allah Rabbul Alamin. Ya. Orang-orang, terutama orang kafir, akan mengatakan nggak mungkin nih, kalau nggak disuntik ini nggak bakalan sembuh, kalau nggak dapat obat ini nggak bakalan. Itu orang kafir, ya. Jadi seolah yang menyembuhkan itu obat, suntikan, dokter, rumah sakit. Bagi kita kaum muslimin harus yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Maka ketika kita pasrah, mungkin karena dana nggak ada, mungkin karena rumah sakit juga terlalu jauh, mungkin umur juga sudah 70 tahun, mungkin juga karena biar siap-siap menunggu ajal. Kalau di rumah sakit selang sana, selang sini, sholat nggak sempurna. Bolehkah? Boleh. Mana dalil? Ya wanita ini kan. Wanita ini kan berarti siap untuk ayan seumur hidup. Tidak diobati, jangankan diobati, didoakan aja enggak oleh Nabi. Boro-boro berubah. Ya, bolehkah? Boleh. Kalau berobat ke rumah sakit karena masih muda, belasan tahun, ada dana, ya silahkan, boleh juga. Jadi ada pilihan. Maka mengatakan berobat adalah wajib tidak tepat. Berobat adalah boleh. Ya. Sebab kalau berobat itu wajib, dosa wanita ini. Dan dosanya wanita ini diketahui oleh Nabi, dibiarkan oleh Nabi, kalau begitu kan. Tentu tidak seperti itu. Al-aqdu bil azimati afdalu min al-aqdi bil rukhsati. Mengambil azimah lebih baik dari mengambil rukhsah. Rukhsah antum tahu ya? Rukhsah keringanan, ya. Karena dan dua-duanya boleh, dua-duanya nggak apa-apa, ya. Antum safar ke Surabaya misalnya, naik pesawat, sono juga di hotel, adem pas bulan Ramadan, ya. Antum puasa silahkan, nggak puasa juga silahkan. Karena kan safar kan, ke Surabaya, ke Makassar, ke Malaysia kan safar. Nah sementara ber-AC, enggak ya, hampir sama dengan di rumah, mungkin lebih nyaman di sana. Antum tetap berpuasa, maka itu lebih baik daripada berbuka. Gitu ya. Itu berarti mengambil azimah, bukan mengambil rukhsah. Bolehkah mengambil rukhsah tidak berpuasa? Ya boleh. Kan siapapun yang safar kan tidak wajib puasa, tidak wajib sholat berjamaah, tidak wajib sholat Jumat. Ketika tidak wajib, ya berarti tidak dosa. Ketika melakukan, itulah azimah, boleh. Beda dengan antum naik kereta, desak-desakan, naik bus umum, desak-desakan,
mana bersama keluarga, letih sekali, lapar sekali, haus sekali, maka lebih baik dibatalkan. Lebih baik dibatalkan, lebih baik tidak puasa. Dan Nabi pernah melihat orang yang digotong-gotong. Ini ketika Ramadan dan Safar. Waktu itu Nabi berpuasa. Nabi bertanya, kenapa dia digotong-gotong seperti itu? Dijawab oleh para sahabat, dia tidak mau membatalkan puasa Ramadannya, ya Rasul. Kata Nabi, la khaira as-sawmu fis safar. Tidak ada kebaikan berpuasa dalam keadaan safar seperti itu. Jadi kalau terlalu melelahkan, terlalu masyaqqah, terlalu meletihkan, haus dan seterusnya, lebih baik tidak berpuasa. Ya, bukan boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, tapi puasa lebih hebat, enggak. Ya, Allah enggak pakai hebat-hebatan seperti itu. Ya, Allah ingin kita puasa, kita sholat, kita jamaah itu dengan tenang, nyaman, santai, adem. Allah tidak ingin kita beribadah dengan berdarah-darah, basah kuyup, keringetan, terulah-ulah. Allah nggak mau. Allah nggak suka. Kalau kita mungkin suka ya, kita punya karyawan yang berdarah-darah, basah kuyup, dibela-belain ke kantor kerja, kita bangga. Mungkin kita kasih gaji lebih atau hadiah. Allah tidak. Allah nggak butuh itu semua. Maka nanti akan datang hadisnya bagaimana Nabi mengatakan suruh dia puasa, lanjutkan puasanya, tapi suruh dia duduk dan berteduh. Karena orang ini Abu Israel namanya, bernazar mau puasa dan terus berada di bawah panas terik matahari sambil berdiri sampai buka. Allah nggak butuh. Ya, maka Nabi menyuruh orang ini, suruh dia berteduh, suruh dia duduk, tidur, lanjutkan puasanya. Jawazu tarkit tadawah, ini dia. Bolehnya tidak berobat. Sekali lagi, orang yang mengatakan berobat adalah wajib, tidak tepat. Yang tepat tidak wajib. Kalau wajib, berarti Nabi telah membiarkan sahabat beliau berbuat dosa. Kan mustahil. Kan berdosa bagi beliau, jangankan diam, menunda saja tidak boleh. Bagi Nabi menunda keterangan, takhirul bayan inda waktil hajat tidak boleh. Misalnya, ada yang minum pakai tangan kiri di depan beliau, misalnya, atau makan pakai tangan ini, kan dosa ini. Lalu Nabi, nanti aja, besok aja dah aku sampaikan, biar sekalian orang banyak. Nggak boleh, haram bagi Nabi. Kalau kita kan nggak haram, ya, kita nggak wajib. Jadi ketika ada kesalahan di depan mata beliau, beliau harus angkat bicara, beliau harus sampaikan. Kalau beliau diam, berarti beliau berdosa, dan nggak mungkin. Oleh karena itu, apabila ada sahabat melakukan sesuatu sepertinya keburukan, tapi kok Nabi diam saja, maka itu halal. Maka salah satu ucapan sahabat tentang azal adalah kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Waktu itu kami berazal dan Al-Quran sedang turun, wahyu sedang turun, artinya Nabi masih hidup. Seandainya azal itu haram, tentu akan turun wahyu menyatakan bahwa berazal itu haram. Maka para sahabat mengucapkan kalimat itu untuk menunjukkan bahwa berazal itu halal, tidak haram. Walaupun tidak berazal, agar punya anak tentu lebih baik. Yang terakhir, syiddatu haya'is sahabiyat ridwanullah alaihim jami'an. Para sahabiyah sangat-sangat pemalu. Mereka itu sangat-sangat pemalu. Dan sekali lagi, ini sifat terpuji. Ya. Antum tahu, gara-gara tidak malu, ya. Gara-gara tidak malu, hancur sehancur-hancurnya. Ya.
Orang tahu semua gaji dia itu nggak nyampe 10 juta. Orang tahu semua. Dan orang tahu semua, tetangga-tetangga, saudara, bahkan rakyat ya, karena kan media di mana-mana. Dia bukan pebisnis, dia bukan keturunan orang tajir melintir, ya. Tapi garasinya luar biasa, isinya mobil-mobil mewah, kemudian rumahnya seperti istana. Padahal semua orang tahu gaji dia paling 9 juta, ya, gede-gedenya 10 juta. Semua orang tahu. Nah, gara-gara apa? Nggak punya malu, ya. Coba kalau dia punya malu, ya dia nggak akan seperti itu. Ini bukan 1-2. Betapa malu itu akhlak yang sangat terpuji. Ada seorang abang nasihati abangnya, nasihati adiknya. Kamu jangan malu begitu, kamu jangan malu, jangan. Kata Nabi, biarkan adikmu malu. Ya. La ya'ti illa bi khair, karena rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi kalau malu itu pasti mendatangkan kebaikan. Yang mendatangkan keburukan adalah yang tidak punya rasa malu. Ya. Nah, lihat banyak saudara-saudara kita ya, yang karena nggak malu lalu minta, karena nggak malu lalu malah, ya, kerja apa enggak, datang mobil truk, ya, nurunin kursi, nurunin meja, ya. Ini kalau kursi 5.000 ya, kalau meja 10.000 ya. Padahal dia nurunin juga nggak ada rasa malu gitu. Ya, nurunin juga, yang nurunin yang ya tentu apa, toko-toko perabotan seperti itu kan ngantar berikut nurunin. Dia ngeliatin, minta bayaran preman-preman itu. Kenapa? Nggak punya rasa malu. Betapa malu itu sangat-sangat terpuji dan sangat-sangat bermanfaat. Ya. Maka sekali lagi, para sahabat memuji Nabi, nggak ada manusia sepemalu Nabi. Lebih pemalu dari wanita-wanita yang dipingit. Gadis-gadis yang dipingit, itu kan pemalu, namanya dipingit ya. Tidak pernah ketemu orang lain di rumah terus, tidak pernah ketemu laki-laki. Tentu pemalu. Rasulullah lebih pemalu. Ya. Sampai ketika beliau nikah dengan Sofia binti Huyai, nikah kan sunahnya ngundang makan, ya. Nikah kan sunahnya ngundang makan. Kebetulan itu habis Isya, ngundang makan para sahabat. Nah, para sahabat habis makan ngobrol ke sana kemari, ya, kayak kita mungkin ya, ngobrol. Nabi padahal sudah ya capek istirahat, kemudian ya mau malam pertama segala macam ya, keluar, balik lagi, keluar, tidak sampai hati Nabi mengatakan aku capek, aku lelah, ya, besok sini lagi, nggak ada, diem saja. Nah, saking pemalunya beliau. Allah nggak terima. Allah turunkan ayat dalam surat Al-Ahzab menyuruh kaum muslimin ketika berada di rumah Nabi diundang makan, segeralah pulang kalau sudah selesai makannya. Ini luar biasa. Allah yang membantu Nabi untuk menyampaikan itu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.